Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas materi yang kedua, yaitu metabolisme lipid. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Susanti sebagai moderator sekaligus akan membahas materi pada slide pertama. Yang kedua yaitu Viva Deserlia akan membahas materi slide kedua. Yang ketiga yaitu Agung Setiawang akan membahas materi pada slide ketiga. Yang keempat yaitu Andi Hairil Akbar akan membahas materi pada slide keempat. Yang kelima yaitu Bima akan membahas materi yang kelima. Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama yaitu metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan ataupun produksi lipid dalam tubuh sampai dehidrasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam lipid tubuh yang mengandung lipid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Viva Deserlia akan melanjutkan materi metabolisme lipid, di mana pada slide di atas sudah ada gambaran suatu jalannya metabolisme lipid, dan akan saya jelaskan sedikit kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kilomikron atau lipoprotein lain mencapai jaringan, partikel-partikel ini akan dipecah oleh lipoprotein lipase di permukaan luminal sel endotelial dalam kapiler untuk melepaskan trigliserida. Nah, trigliserida ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol sebelum memasuki sel, dan kolesterol yang tersisa akan kembali mengalir melalui darah ke hati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiawan. Dalam sitosol sel, misalnya sel otot, gliserol akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat yang merupakan perantara dalam glikolisis untuk mendapatkan oksidasi lebih lanjut dan menghasilkan energi. Namun, langkah utama katabolisme asam lemak terjadi di mitokondria. Asam lemak rantai panjang lebih dari 14 karbon perlu dikonversi menjadi asli CoA agar dapat melewati membran mitokondria. Baik, saya lanjut. Katabolisme asam lemak dimulai dalam sitoplasma sel ketika asil CoA sintetase menggunakan energi dari pembelahan ATP untuk mengkatalisasi penambahan koenzim A ke asam lemak. Hasil CoA yang dihasilkan melintasi membran mitokondria dan memasuki proses oksidasi beta. Produk utama jalur oksidasi beta adalah asetil CoA yang digunakan dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi, NADH dan FADH. Proses oksidasi beta membutuhkan enzim berikut: asil CoA dehidrogenase, enoil CoA hidratase, 3 hidroksasil CoA dehidrogenase, dan 3 ketoasil CoA tiolase. Diagram sebelumnya menunjukkan bagaimana asam lemak diubah menjadi asetil CoA reaksi bersih keseluruhan menggunakan palmitoyl CoA sebagai model substratnya seperti di bawah ini. Baik, selanjutnya ialah gangguan metabolisme lipid. Gangguan metabolisme lipid adalah penyakit di mana masalah terjadi dalam menghancurkan atau mensintesis lemak atau zat seperti lemak. Gangguan metabolisme lipid dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi lipid plasma dalam darah seperti kolesterol, LDL, VLDL, dan trigliserida yang paling sering menyebabkan penyakit kardiovaskular. Sebagian besar waktu gangguan ini turun-temurun, yang berarti itu adalah kondisi yang diturunkan oleh orang tua kepada anak melalui gen mereka. Penyakit Gaucher tipe 1, 2, dan 3, penyakit Niemann-Pick, penyakit Tay-Sachs, dan penyakit Fabry.
adalah semua penyakit di mana mereka yang menderita dapat memiliki gangguan metabolisme lipid tubuh mereka. Penyakit yang lebih jarang mengenai gangguan metabolisme lipid adalah sitosterolemia, penyakit Wolman, penyakit Refsum, dan saccharomatosis cerebrotendinosus. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan pada materi yang kedua, yaitu metabolisme lipid. Nah, adapun sebagai kesimpulan, yaitu metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.